Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengajuan pencabutan atau penghapusan NPWP. Sebelum itu, penghapusan NPWP orang pribadi. Alasan penghapusan. Wajib pajak pertama, wajib pajak meninggal dunia. Kedua, wajib pajak tidak lagi berpenghasilan. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain surat keterangan kematian, kedua, surat keterangan dari instansi terkait. Lalu untuk proses penghapusan NPWP, pertama, permohonan ke KPP, kedua, pemeriksaan kelengkapan dokumen, ketiga, penerbitan SK penghapusan NPWP. Lalu untuk penghapusan NPWP badan usaha. Pertama untuk situasi mengapa penghapusan NPWP badan usaha perlu dilakukan. Alasannya, pertama, badan usaha dibubarkan. Kedua, badan usaha tidak beroperasi lagi. Lalu dokumen apa saja yang diperlukan? Pertama, akta pembubaran. Kedua, surat keterangan dari instansi terkait. Lalu untuk prosesnya, permohonan ke KPP, verifikasi data dan dokumen, lalu penerbitan SK penghapusan NPWP. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengajuan permohonan angsuran. Pengajuan permohonan angsuran wajib pajak biasanya dilakukan ketika wajib pajak mengalami kesulitan untuk melunasi pajak terutang sekaligus hingga mengajukan permohonan pembayaran dengan cara angsuran kepada Direktorat Jenderal Pajak atau Dijen. Hal ini diperbolehkan dengan dasar hukum Pasal 9 Ayat 4C UU KUP tentang wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran dengan cara angsuran. Syarat-syarat untuk pengajuan permohonan angsuran. Pertama, wajib pajak mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kedua, permohonan harus dilampiri. Satu, alasan permohonan. Kedua, data keuangan. Ketiga, jumlah dan jangka waktu angsuran yang diajukan. Keempat, surat pernyataan kesanggupan melunasi. Lalu disampaikan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Berikutnya, pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak. Selain permohonan angsuran, wajib pajak juga bisa mengajukan penundaan pembayaran pajak apabila tidak sanggup melunasi pajak tepat waktu karena kondisi tertentu. Dengan dasar hukum, Pasal 9 Ayat 4B UU KUP memberi hak pada wajib pajak untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak PMK nomor 242 PMK 03/2014 tentang mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran pajak termasuk penundaan. Syarat-syarat yang diperlukan. Pertama, disampaikan dalam bentuk surat permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kedua, dilampiri dengan pertama, satu, alasan jelas permohonan penundaan. Kedua, data pendukung. Ketiga, surat pernyataan kesanggupan melunasi setelah masa penundaan. Nomor 4, rencana waktu pembayaran. Lalu, wajib pajak diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Selanjutnya, pengajuan permohonan pengurangan keringanan pembatalan atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan ini bila merasa sanksi administrasi yang dikenakan kepadanya tidak sesuai atau karena kondisi tertentu tidak mampu dibayar. Dengan dasar hukum Pasal 36 Ayat 1 UU KUP tentang Direktur Jenderal Pajak berwenang. 1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi karena kekhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahan. Kedua, mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Ketiga, mengurangkan ketetapan pajak dalam hal wajib pajak mengalami keadaan tertentu. Dasar Hukum PMK nomor 242, garis miring PMK 03, 2014. Jenis-jenis permohonan. Pertama, satu. Satu. Pengurangan sanksi administrasi. Jika jumlah sanksi nilainya terlalu besar, keringanan sanksi administrasi bila wajib pajak keberatan dengan besarnya sanksi karena ketidakmampuan finansial. Ketiga, pembatalan sanksi administrasi, yaitu jika sanksi tidak seharusnya dikenakan. Keempat, penghapusan sanksi administrasi. Bila sanksi timbul karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Syarat-syarat. Surat permohonan terus ditujukan kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan dokumen: satu, identitas wajib pajak; dua, jenis permohonan; tiga, alasan jelas untuk mendukung; keempat, bukti atau dokumen pendukung. Lalu permohonan hanya bisa diajukan satu kali untuk satu SKP atau STP. Lalu wajib pajak yang sudah meninggal dalam administrasi perpajakan, status wajib pajak yang meninggal dunia diatur khusus karena hak dan kewajiban perlu diselesaikan. Satu, wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia. Dasar hukumnya. Pasal 2 ayat 4 UU KUP tentang warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak. Pasal 3 ayat 2 UU KUP tentang kewajiban perpajakan atas warisan dilaksanakan oleh ahli waris atau pelaksana wasiat atau pengurus harta peninggalan. Ketiga, PMK nomor 147 garis miring PMK 0403 garis miring 2017 tentang tata cara penghapusan NPWP. Prosedur administrasi bagi wajib pajak yang sudah meninggal. 1. Penghapusan NPWP karena meninggal dunia atau tidak ada waris. Kedua, ahli waris dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke KPP dengan melampirkan: 1. Fotokopi surat pernikahan; 2. Fotokopi KTP ahli waris; 3. Fotokopi kartu keluarga; 4. Surat keterangan ahli waris. Lalu, jika ada warisan, NPWP almarhum masih berlaku untuk mengurus pajak warisan. Ahli waris atau pelaksana wasiat bertindak sebagai pengurus. Setelah warisan terbagi, NPWP almarhum baru bisa dihapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengajuan pengungkapan kesalahan dalam SPT atau SPTPD. Pertama, sebelum itu, kita harus tahu definisi tentang pengungkapan kesalahan dalam SPT. Pengungkapan ketidakbenaran SPT adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengakui kesalahan atau kekurangan dalam pengisian surat pemberitahuan yang telah diajukan sebelumnya, baik bagi mereka yang sudah atau belum melakukan pembetulan SPT. Lalu untuk tujuannya, memberikan kemudahan dan insentif kepada wajib pajak yang ingin secara sukarela memperbaiki kesalahan mereka, serta untuk meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Lalu untuk perbedaan pengungkap kesalahan sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan, secara sederhana, ketika wajib pajak dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak tidak dapat melakukan pembetulan SPT tahunan. Di sisi lain, wajib pajak dapat untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sepanjang DCP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPH. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan pengungkapan kesalahan. Pertama, formulir
wajib pajak yang mengungkapkan tidak benaran secara tertulis dan menandatangani. Kedua, wajib pajak melampirkan perhitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terhitung. Ketiga, surat setoran pajak. Keempat, SPP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan sanksi administrasi berupa denda. Lalu, untuk simulasi pengisian formulir atau surat pernyataan pengungkapan kesalahan. Di sini kita akan melakukan simulasi pengisian formulir melalui Cortex. Pertama, pilih menu surat pemberitahuan, lalu klik pengungkapan ketidakbenaran. Kemudian, klik tombol buat pengungkapan kesalahan. Cari nomor kasus terkait dengan mengklik tombol pencarian pengungkapan icon loop. 4. Lalu cari nomor kasus pemeriksaan yang akan dilakukan pengungkapan ketidakbenaran, lalu klik select. Selanjutnya, klik buat pengungkapan atau create disclosure, lalu klik icon mata untuk melihat formulir. Lalu, data pada formulir akan terisi secara otomatis. Wajib pajak hanya perlu memilih penanggung jawab wajib pajak dan tanda terima SPT. Kemudian, pilih surat pemberitahuan pemeriksaan dengan mengklik icon pensil. Lalu, gulir ke bawah. Kemudian, isi nilai pajak kurang bayar menurut wajib pajak yang akan diungkapkan. Sistem akan otomatis menghitung denda yang berlaku sesuai peraturan. Kemudian, klik save atau simpan. Kemudian, unggah dokumen lampiran perhitungan atas pengungkapan ketidakbenaran, lalu klik submit. Dan bayar, lalu lapor. Lalu pembayaran dapat menggunakan kode billing atau deposit pajak. Jika memilih menggunakan deposit, masukkan signer ID atau passphrase, lalu klik confirm sign. Jika pembayaran berhasil, maka pengungkapan ketidakbenaran akan tampil pada submenu telah diajukan. Berikut adalah contoh bukti penerimaan elektronik atas pengungkapan ketidakbenaran yang telah disubmit.